Bu Yani. Gimana kabarnya? Selalu baik. Semoga. Santai ya? Iya. Bu Desi tahu ya kalau besok saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Desi. Kali ini kita melaksanakan supervisi akademik. Sebelumnya ada yang pengen Bu Desi ceritakan terkait dengan pembelajaran di kelas khususnya bahasa Indonesia? Jadi gini Bu Yani, saya itu kalau di kelas memang pembelajaran itu ada beberapa kendala. Salah satunya itu capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada beberapa, itu hanya ada beberapa siswa saja yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang lainnya mungkin ada beberapa yang masih belum tercapai gitu Bu Yani. Berarti ada beberapa siswa yang belum bisa mencapai tujuan. Iya, benar. Berdasarkan pengalamannya Bu Desi di dalam kelas. Iya. Kira-kira Bu Desi tahu nggak alasannya anak-anak kenapa kok ada yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran? Nah, kalau alasannya kadang anak-anak ada yang ya namanya anak sekarang ya random sekali. Kadang ada Bu, ini bosen baca terus, Bu mau keluar. Kadang ada beberapa yang tiba-tiba izin ke kamar mandi gitu. Terus memang banyak sekali yang karena bosen duduk saja, terus ada yang bergerak ke sana kemari gitu. Mungkin kan saya menyebutkan sendiri itu mungkin apa bosen anak-anak gitu. Variatif ya. Iya. Ada yang sibuk sendiri, macam-macam pokoknya itu berdasarkan pengamatan Bu Desi seperti itu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai Bu Desi? Jadi untuk besok itu tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai topik yang dibaca dan dibaca. Itu saya ambil itu dari kompetensi mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual yang dibaca. Jadi saya besok itu fokusnya ke eksplorasi yang Bu Yani. Mengeksplorasi apa itu tadi? Berita ya? Iya, aktual karena berita yang aktual ya. Lalu berdasarkan analisisnya Bu Desi tadi, masalahnya anak-anak ada beberapa yang tidak bisa mencapai. Terus ada kemungkinan alasannya adalah anak-anak yang variasi ya, Iya, berada beragam pada sekali. kondisi kelas. Jadi kali ini supervisi yang kita laksanakan, observasi yang besok akan kita laksanakan itu tujuan utamanya yang ingin dicapai itu berarti memecahkan masalah yang tadi ya. Benar sekali. Harapannya Bu Desi apa? Jadi harapan saya itu besok ya saya sekaligus mohon bantuannya Bu Yani di dalam pendampingannya. Besok itu saya harapannya anak-anak itu tujuan pembelajaran yang sudah ada itu bisa tercapai terutama dengan pembelajaran lebih mematangkan diferensiasinya atau mungkin bisa ke produknya gitu. Berarti kira-kira strategi apa nanti yang akan Bu Desi ambil? Jadi besok itu pertama ya Bu, saya di pembelajaran awal karena ini anak-anak kan ganti materi, besok itu pengenalan materi awalnya itu anak-anak ada WA grupnya anak-anak itu saya share ada minimal dua link itu. Yang pertama link pertama itu adalah link video, itu saya peruntukkan untuk anak-anak yang memang lebih ke audio visual, jadi lebih sukanya itu yang gambar-gambar bergerak video. Terus yang link berikutnya itu untuk anak-anak yang memang bisa fokus hanya dengan membaca saja, itu bisa anteng, bisa masuk. Terus untuk itu ke diferensiasi konten. Terus untuk yang berikutnya itu untuk produknya itu besok anak-anak kan saya minta setelah materi anak-anak memahami, terus berikutnya itu anak-anak saya berikan link berita, ada berita berupa berita tertulis, ada juga berita berupa video. Jadi nanti anak-anak bisa memilih untuk mereka yang sukanya itu lebih ke tulisan-tulisan, anak-anak bisa ke ini link berita yang tertulis. Terus untuk anak-anak yang memang lebih ke audio visual itu saya minta untuk memperhatikan atau memirsa link video yang berita yang saya berikan. Lalu anak-anak ini untuk produknya menceritakan kembali. Kalau boleh tahu produknya ini bervariasi juga? Iya, rencananya bervariasi. Jadi untuk anak-anak yang memang cenderung aktif dan suka berbicara, itu saya minta anak-anak untuk maju ke depan karena anak-anak biasanya lebih suka seperti itu. Langsung ya? Iya, langsung live ke depan teman-temannya. Jadi menceritakan apa tuh isi beritanya tadi. Terus berikutnya untuk anak-anak yang kadang anak-anak kan ada yang malu, saya malu mau bercerita. Sebenarnya bisa, cuman karena dia di depan teman-temannya, jadi ada
bredek. Bredek, nah itu anak-anak bisa mengumpulkan dalam bentuk tertulis. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Desi itu khususnya itu untuk apa Bu Desi? Area pengembangannya itu lebih ke diferensiasi ya. Diferensiasi. Tadi kalau tidak salah ada berapa? 2 atau yang diferensiasinya itu? Diferensiasinya lebih ke konten sama produknya. Sama produk. Iya. Jadi ada 2 ya. Iya, Yang pertama kontennya itu dengan variasi apa tadi? Ada video sama berupa link materi. Lalu Diferensiasi produknya ya. Oh malah aku. Diferensiasi produknya. Kalau produknya itu bisa anak-anak yang bisa membacakan di depan kelas secara langsung berbicara, terus ada juga berupa tulisan bagi anak-anak yang memang malu untuk berbicara. Iya. Jadi ada 2 pengembangan ya, khususnya diferensiasi karena memang sekarang kita menganut kurikulum Merdeka, iya benar. Berarti Bu Desi sadar sekali bahwa anak-anak itu memang bervariasi ya, karakternya bervariasi sehingga berusaha untuk pembelajaran yang diferensiasi. Iya. Jadi ada 2 tadi, diferensiasi konten dan diferensiasi Produknya. Baik, mudah-mudahan harapannya Bu Desi bisa tercapai ya. Amin, amin ya. Berarti Bu Desi bisa menyimpulkan ya, jadi apa yang akan kita laksanakan besok ya. Ya, jadi kesimpulannya gini Bu ya, besok itu saya melakukan pembelajaran, lalu saya mencoba menggunakan diferensiasi produk dan kontennya. Jadi anak-anak yang sukanya di video itu anak-anak bisa melihat video materi pembelajaran di video tersebut. Terus untuk anak-anak yang memang hanya bisa dengan duduk diam saja itu bisa fokus, itu bisa ada link materi. Terus yang produknya diferensiasi produk itu untuk anak-anak yang memang sangat aktif sekali mau berbicara di depan umum, itu anak-anak untuk yang tadi lihat video, menyimak video berita, terus lalu anak-anak menceritakan kembali. Untuk anak-anak yang memang suka dan aktif bergerak itu bisa menceritakan di depan teman-temannya secara langsung. Lalu untuk anak-anak yang memang hanya yang kelompok berikutnya yang hanya duduk diam saja bisa fokus, itu bisa baca berita. Lalu bagi mereka yang memang bisa baca berita, membaca saja bisa fokus, lalu mau menyampaikan di depan juga monggo. Atau bagi anak-anak yang pemalu itu cukup mengumpulkan dalam bentuk tulisan. Dan tentunya pembelajaran yang Bu Desi laksanakan itu ada dasarnya ya, kenapa Bu Desi laksanakan diferensiasi seperti itu. Dan saya berharapnya mudah-mudahan besok ketika saya observasi, kita praktek, itu Bu Desi benar-benar bisa menemukan formula dan mudah-mudahan juga strategi yang dipilih oleh Bu Desi dengan 2 diferensiasi ini benar-benar bisa mencapai tujuan yang maksimal sesuai dengan tujuannya Bu Desi tadi, memperbaiki hasil belajarnya anak-anak. Jadi tujuan pembelajarannya lebih Iya. baik. Sampai ketemu besok berarti Bu Desi ya. Mudah-mudahan lancar. Dan saya yakin dengan dasar ini berarti Bu Desi memang sudah punya potensi dan memahami tentang diferensiasi itu sendiri. Ini tadi RPP-nya ya, berarti sudah siap ya Bu ya? Iya, siap. Siap senjatanya. Di sini sudah ada dasarnya ya. Iya. Ada tujuan pembelajaran, ada dasar kenapa Bu Desi melakukan diferensiasi tadi, lalu langkah-langkahnya juga ada. Baik, tidak ada masalah. Yang penting mudah-mudahan saya berdoa besok kita bisa maksimal dan mudah-mudahan strategi yang Bu Desi laksanakan benar-benar menjadi formula untuk menemukan solusi dari masalah yang Bu Desi. Iya, amin. Terima kasih Bu Desi, sampai ketemu besok. Mudah-mudahan sehat, lancar. Selamat siang. Siang Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Berdoa mulai. Ada yang tahu apa itu berita? Pertama kali mendengar kata berita, apa yang terlintas di informasi. Ya, saya cari itu ada 2 materi, Rek. 2 materi itu isinya sama, jadi saya bebaskan kalian mau lihat dua-duanya boleh, salah satu juga boleh. Ada link video YouTube tentang materi berita, ada juga berupa berita materi berita yang tertulis.
rangkaian kemas Jawa Tengah Sabtu malam. Selain memberikan ucapan selamat, dalam penyambutan tersebut warga juga menggelar potong tumpeng atau momen mengharukan saat pemain nomor punggung 19 tersebut turun dari mobil. Waktu hanya menuju ke rumah, namun langsung menuju ke kediaman anaknya semasa kecil. Untuk saat ini, Dewangga akan fokus dulu di tim PSIS Semarang sambil menunggu agenda timnas selanjutnya. Oke, itu dari apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa saja? Materi berita isinya apa saja? Berita. Oke, materi selanjutnya itu hari kami pertemuan yang pertemuan depan. Jadi kita mencoba untuk mengevaluasi isi berita. Waalaikumsalam Bu Yani. Selamat pagi. Pagi. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan praktek ya, Iya, Desi sudah benar. melaksanakan praktek, terus Iya. saya sudah observasi kelas yang Desi ajar. Oke. Seperti area pengembangan yang sudah kita bicarakan sebelumnya, tujuan yang sudah kita sepakati sebelumnya, sebelum observasi kemarin, Oke. bahwa pelaksanaan supervisi kita ini untuk pengembangan dirinya Bu Desi dalam implementasi diferensiasi. Iya. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya, gimana perasaannya Bu Desi Sekarang atau setelahnya? setelah Jadi kalau setelah memang diferensiasi itu kalau saya pribadi ya Bu, itu masih ya pernah mendengar tapi belum terlalu memahami. Jadi untuk prakteknya langsung ke kelas itu ada apa ya, bisa dikatakan hal baru, jadi pengalaman baru. Kalau di awal-awal dulu sebelumnya testimoni sebelum pakai diferensiasi itu anak-anak hasil kan ya namanya semuanya saya berikan sama, akhirnya hasilnya apa ya namanya tujuan pembelajaran itu nggak semuanya bisa tercapai. Nah terus adanya diferensiasi ini terus saya mencoba seperti yang dikatakan Bu Yani sebelumnya, itu saya mencoba menerapkan di kelas kemarin ketika dengan observasi. Nah itu ternyata anak-anak ketika diberikan suatu hal yang berbeda-beda kontennya, beda produknya, itu anak-anak ada perkembangan, ada lebih baik, ada hal yang lebih baik yang mereka capai gitu. Bahkan ada satu murid saya namanya Jeko. Nah Jeko itu awalnya itu nggak bisa diem mengerjakan apapun itu karena dulu belum diferensiasi saya ya. Jadi itu masih hasilnya ya Jeko kok saya menganggapnya kok belum banyak yang belum tercapai di beberapa materi. Tapi setelah kemarin menerapkan diferensiasi, Jeko itu memang dia tidak bawa kertas ke depan, dia karena sukanya bicara. Maju ke depan, dia menceritakan apa yang sudah Jeko lihat dari materi yang sudah saya berikan. Jadi dia lebih bisa apa ya, tujuan belajarnya bisa lebih tercapai daripada sebelumnya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya kemarin adalah peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai topik aktual yang dibaca dan dipirsa. Ya. Kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Desi tadi, Bu Desi merasa bahwa saya merasa implementasi yang saya terapkan ini ada perubahan gitu. Iya, Ada benar. perubahan terkait dengan pembelajaran yang Bu Desi laksanakan. Iya. Terutama untuk khusus namanya Yo, itu film sekali Bu saya. Iya. Ada refleksi yang lain yang bisa Bu Desi sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan? Refleksinya itu lebih ke ini Bu. Apa ya, saya menjadi lebih paham bagaimana saya harus menghadapi murid, salah satunya dengan menerapkan diferensiasinya itu lebih ke bisa ke produknya, bisa ke kontennya. Baik. Dari implementasi berdiferensiasinya kemarin yang dilaksanakan Bu Desi itu kan konten sama produk. Iya. Baik, ada beberapa catatan ini Bu Desi yang ingin saya sampaikan pada Bu Desi. Nanti Bu Desi silakan konfirmasi kalau mungkin catatan yang saya berikan atau saya sampaikan ini ada yang salah gitu ya.
ada yang ukuran. Iya. Yang pertama, ketika kita melaksanakan observasi kemarin, bahwa sebelum observasi itu salah satu strategi yang Bu Desi lakukan itu adalah membuat perencanaan pembelajaran. Iya, benar. Bagaimana perasaannya Bu Desi antara perencanaan yang dibuat dengan aplikasi yang dilaksanakan ketika waktu itu? Perencanaan yang sebelumnya saya buat itu ya alhamdulillah itu bisa dilaksanakan semuanya walaupun agak kurang, saya mengelola waktunya itu agak kurang. Jadi kalau secara keseluruhan ya alhamdulillah itu sudah bisa saya laksanakan rencananya. Cuman di akhir itu jadi anak-anak itu yang bisa menunjukkan hasil kerjanya hanya beberapa saja. Jadi saya ngatur waktunya itu agak kurang tepat. Jadi, Berarti ada pengelolaan waktu. Iya, manajemen waktunya kurang gitu. masih ya. kurang. Iya. Lalu Bu Desi kemarin di catatan saya, Bu Desi juga sudah berupaya untuk melaksanakan diferensiasi konten gitu ya. Iya, Sudah benar. ada wujud diferensiasi kontennya dengan cara menampilkan konten berita dari berbagai media. Iya. Jadi ada beberapa media, ada materi yang berupa video dengan materi yang berupa Bacaan, iya benar. Bu Desi melaksanakan itu secara maksimal ya. Iya. Anak-anak bisa terawasi semuanya. Kalau sebenarnya terawasinya itu belum, jadi baru ini saja. Mungkin ketika saya datang kan saya suruh ya berarti keliling, keliling ke anak-anak. Itu saya lihat ya memang yang saya datangi itu mereka berproses. Terus ketika tapi yang pojok sana namanya anak-anak kan tingkahnya macam-macam. Yang sebetulnya sukanya gerak-gerak itu ada saja tingkahnya, entah yang main-main dulu sama temannya gitu. Terus ketika saya datangi ya memang diem. Tapi saya pindah ke sana lagi, ada lagi. Kalau boleh tahu, pelaksanaan diferensiasi konten itu berdasarkan pada apa? Dari minat dan gaya belajarnya anak-anak. Jadi Bu Desi menentukan minat dan gaya belajarnya dari Kalau ini masih baru ya Bu, jadi itu saya baru sebatas observasi ke anak-anak. Karena dulu itu pernah waktu ada pembelajaran diminta untuk daring. Itu pernah anak-anak ketika saya kirimi ada berupa video sama materi berupa video dan sama jenisnya teks, itu anak-anak malah lebih cepat nangkepnya. Itu beberapa itu ada yang video, ada yang teks, cuman karena daring jadi nggak bisa melihat secara langsung. Tapi ketika pas saya kunjungi langsung di kelas, pernah juga saya di kelas itu juga sambil sharing video, itu beberapa anak-anak yang suka video yang memang fokus. Tapi kalau anak-anak yang suka yang membaca yang memang agak bosan gitu. Jadi saya akhirnya dari baru observasi. berarti meskipun itu tidak secara langsung atau secara administratif Bu Desi melaksanakan proses diagnostiknya, Bu Desi sudah melaksanakan observasi untuk mengetahui minatnya anak-anak. Iya. Sehingga memutuskan untuk diferensiasi konten. Oke. Selanjutnya catatan saya juga Bu Desi sudah melaksanakan diferensiasi produk kemarin itu ya. Jadi Iya. ada siswa yang menulis, ada siswa yang presentasi Secara langsung, iya. secara Langsung tulisan, Iya. iya. Jadi itu juga ada dasarnya ya penentuan kenapa Bu Desi memilih diferensiasi konten. Karena untuk mempelajari anak-anak yang senang sekali berbicara, tapi kalau hanya dalam bentuk teks, mereka kayak suaranya atau bakatnya itu terpendam. Terus kalau anak-anak yang suka berbicara, seperti kemarin ya Beko itu, dia kan kalau disuruh nulis itu memang susah. Tapi kalau dia disuruh ngomong langsung di depan teman-temannya itu suka sekali. Jadi waktu itu dia makanya pas maju itu dia mau maju ke depan. Itu saya lihat dari situ. Ada seperti itu. Yang ditemukan oleh Bu Iya. Desi itu ya yang sangat dirasakan. Lalu Bu Desi itu ada beberapa sumber belajar ya, tadi sudah saya konfirmasi. Ada beberapa catatan juga di sini yang nanti silakan dikonfirmasi juga sama Bu Desi. Yang pertama, Bu Desi itu sudah membuka persepsi ya, persepsi anak-anak pengetahuan awalnya juga Iya. sudah dilakukan dan juga menutup dengan penguatan. Di tengah-tengah juga ada penguatan. Iya. Meskipun anak-anak sudah nonton video ya, Iya, iya. nonton video, ada baca materinya. Catatan di sini saya belum menemukan Bu Desi memang tidak membentuk kelompok. Belum. Iya. Iya, karena memang belum akan melakukan tes diagnosisnya ke anak-anak, jadi belum menentukan, jadi baru sebatas
fokus ke individu dulu rencananya untuk kedepannya. Saya lihat anak-anak kebanyakan itu misalnya yang ke video itu untuk kedepannya, pembelajaran kedepannya saya bentuk ke kelompok-kelompoknya. Yang ketiga selanjutnya catatan saya dari situ yang saya tertarik juga di tengah-tengah pembelajaran itu juga melaksanakan ice breaking ya. Iya benar. Ice breaking di tengah pembelajaran itu hal baru yang saya temukan di luar area pembelajaran budesi. Mungkin ini juga bisa dijadikan titik pengembangannya Bu Desi juga terkait dengan pengalaman saya di kelas juga. Biasanya saya juga memberikan ice breaking ke anak-anak di tengah itu sebagai salah satu bentuk pembelajaran sosial emosional. Iya, Jadi biar nggak terlalu panik. Iya, betul sekali. Jadi itu juga nanti bisa kita lakukan. Baik, Bu Desi, dari apa yang kita bicarakan ini, mungkin Bu Desi ingin menceritakan perasaan tentang apa yang dirasa lebih, atau mungkin Bu Desi sudah merasa sudah maksimal saya gitu. Saya ingin mengembangkan diferensiasi saya sudah maksimal. Mungkin Bu Desi masih merasa ada yang saya ingin saya kembangkan lagi seperti ini. Jadi kalau ini curhat ya Bu. Jadi sedikit jujur saja itu kalau untuk pengelolaan manajemen waktu itu lemah sekali. Jadi bukan apa ya, kadang kalau ada tugas-tugas di pembelajaran ya di pembelajaran juga kadang-kadang untuk menyiapkan ke anak-anak itu kadang ada yang nggak waktunya nggak nutup, terus ada yang kurang, terus terus ada apa itu namanya itu menyiapkan ke anak-anaknya itu saya sendiri masih kurang maksimal. Cuman terus saya terus belajar ya, satunya coba tanya-tanya ke Bu Yani juga tentang diferensiasi. Terus ini kok anak-anak tujuan pembelajarannya ada beberapa yang belum tercapai. Nah itu kan kalau dari saya pribadi itu ya mungkin karena diferensiasinya waktu itu belum saya terapkan, terus sekarang saya terapkan, mencoba menerapkan di awal-awal ini, alhamdulillah sudah ada hasilnya. Jadi untuk kedepannya saya berharap itu apa yang namanya ini saya bisa berlanjut, jadi bisa ke kelompok, terus mungkin bisa ke hal lain seperti anak-anak mungkin menciptakan ada materi lain video atau apa bagi anak-anak yang memang mau. baik. Manajemen waktu, kalau kita berbicara tentang manajemen waktu yang ada di dalam kelas gitu, Bu Desi kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi itu ada 3 macam ya. Iya. Diferensiasi konten, Proses sama sama produk. produk. Jadi kalau masalah manajemen waktu, kalau saya tidak salah saya menangkap dari observasi yang kita lakukan itu, ketika Bu Desi melaksanakan anak-anak melihat video, melihat membaca teks itu ada anak-anak yang aktivitasnya masih iya benar Bu. Iya, betul seperti Betul itu ya, itu juga masih menjadi tidak kan. tidak menjadi tangkapannya Bu Desi ketika ada anak aktivitas gitu. Iya. Itu mungkin Bu Desi juga merasa Iya, saya juga merasa di situ juga masih kurang. Jadi untuk diferensiasi prosesnya memang belum kelihatan. Dari sini saya ingin menggali lagi kira-kira dari hasil observasi yang kita lakukan itu apa harapannya Bu Desi ke depan atau rencana-rencananya ke depan. Untuk harapannya semoga saya itu konsisten bisa memenuhi kebutuhan belajarnya anak-anak, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya yakin setiap anak itu punya bakatnya masing-masing, punya minat belajar yang berbeda, gaya belajar juga yang berbeda. Nah, kalau saya hanya melihat ke anak-anak yang suka diem baca, itu kasihan juga anak-anak yang sukanya dengan hal-hal yang lebih aktif, bergerak misalnya. Jadi lebih mewadahi, harapannya saya bisa dengan diferensiasi ini bisa mewadahi anak-anak yang memang belum tersalurkan bakatnya. Kalau ini tadi sudah konten, lalu produk, nanti ke depan Sama prosesnya juga yang saya perbaiki. Bu Desi ingin mengembangkan diri dalam diferensiasinya, dikembangkan Proses. lagi supaya selain konten, produk, tapi juga proses supaya bisa mewadahi anak-anak yang hiperaktif itu ya biasanya. Iya, baik. Lalu tadi Bu Desi juga menyampaikan
dasarnya itu masih berupa observasi saja. Iya. Insya Allah ke depan mungkin Bu Desi punya rencana lain juga. Jadi untuk kedepannya saya rencananya bukan leading, rencananya untuk mengadakan tes diagnostik ke anak-anak bagaimana gaya belajarnya, terus keseharian di rumah itu biasanya seperti apa, salah satunya. Berarti untuk pengembangannya Bu Desi ke depan itu masih tetap ingin mengembangkan implementasi diferensiasi, Iya. tetapi lebih fokus pada diferensiasi prosesnya beserta dengan dasar kenapa Bu Desi memilih diferensiasi proses itu untuk mencoba memberikan tes diagnostik kepada Anak-anak, iya benar. baik. Demikian kira-kira untuk mencapai strategi, untuk mencapai tujuan pengembangan itu, Bu Desi ingin melakukan strategi apa? Strategi Iya. pembelajarannya. Strategi untuk pengembangan dirinya. Bu Desi kan pengen Nah, yang proses tadi, pengen oh, bisa ah. menerapkan implementasi diferensiasi prosesnya. Jadi, Apa yang bisa Untuk yang lebih ke proses ya Bu. Nah itu yang proses saya ingin membuat di tengah-tengah pembelajaran itu mengadakan permainan. Jadi misalnya ada kan kalau sekarang itu anak-anak bisa menggunakan puzzle atau bisa menggunakan kata-kata yang disusun. Jadi untuk misal kalau dicontoh materi berita, jadi akan saya berikan sebuah materi. Terus materinya itu saya bisa dibuat puzzle, lalu anak-anak merangkainya sambil mempelajari. Oh ini kira-kira cocoknya pada ini, yang ini. Oh benar, ternyata memang nyambung dengan kalimatnya gitu, misalnya seperti itu. itu untuk yang dipelajari. Dan untuk dirinya Bu Desi sendiri untuk bisa menerapkan itu ya dengan cara mengelola waktu, dengan semaksimal mengutamakan yang dibutuhkan, bukan yang berdasarkan minat saya saja. itu lebih ke meningkatkan persiapannya Iya, ya, benar. meningkatkan persiapannya. Saya harus mempersiapkan dengan maksimal dulu. Seperti itu. Iya. Persiapannya itu mungkin Bu Desi bisa entah dari lebih menggali lagi. Iya benar, Iya. belajar lagi. Iya. Baik Bu Desi, ke depan jadi insya Allah untuk materi selanjutnya ya Bu Desi mencoba untuk kira-kira berapa waktu ke depan ini Bu Desi mau mencoba pengembangan dirinya itu? Pengembangan diri itu ya dalam waktu mungkin rencana itu pertemuan berikutnya. Baik, pertemuan itu jadi insya Allah minggu depan ya. Iya langsung gitu, biar anak-anak lebih tepat gitu. Jadi bisa kita minggu depan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Saya tanya-tanya gimana Bu Desi perkembangannya, Iya. diferensiasi produknya ke anak-anak seperti apa, nanti kita bisa Iya. evaluasi lagi Iya, bersama-sama. iya. Dan mudah-mudahan saya berharap bukan hanya sekarang, tapi ke depan kita benar-benar saya juga termasuk Iya. bisa mengimplementasikan diferensiasi ini di pembelajaran saya, di pembelajaran kita di sosial mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, iya. Mudah-mudahan berhasil ya, semangat dan ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Ingin terima kasih loh dia ya sharing-sharingnya. Iya. Terima kasih ya Bu Desi. Iya, saya juga Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat. Amin ya, semangat kita ya. Iya, terima kasih. Iya. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.